お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 493 kita diperlihatkan pada sang Raja Vandenrai yang sudah berada di dalam Soul Society. Sepertinya ini akan menjadi tanda bahwa pertempuran akan segera dimulai. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 494 ini memperlihatkan banyaknya pilar cahaya yang sedang bermunculan dari arah Soul Society. Beberapa kapten dan wakil kapten lain pun segera beranjak untuk mengetahui tentang apa yang ada di balik pilar cahaya itu. Dari arah dekat di mana salah satu pilar cahaya itu berada, Kajomaru berpendapat bahwa itu bukanlah cahaya biasa, melainkan itu adalah sebuah pilar api biru yang terbuat dari reisi yang sangat pekat. Melihat hal itu pun, di sisi lain, Kuchiki Rukia segera bergegas menuju bagian bawah di mana pilar reisi itu berada. Sementara itu dari arah markas utama Gotei 13, terlihat Genryusai Yamamoto tengah menatap ke arah pilar-pilar reisi yang bermunculan. Di belakangnya kini sudah muncul pemegang kursi ketiga divisi 1, Okikiba Genshiro. Di sana Yamamoto pun memerintahkan Okikiba untuk tetap berada di markas untuk berjaga-jaga. Sedikit bergeser di dekat barak divisi 3, di mana pilar reisi itu tepat berada di depan mereka. Saat itu Izuru Kira tengah bertanya kepada salah satu tim penyelidik untuk mengetahui siapa yang ada di balik pilar itu. Sambil menunggu, Izuru Kira pun mulai berdiskusi dengan para anggota divisi 3 yang lain. Mereka terdiri dari Riku Togakushi, pemilik kursi ketiga, Taketsuna Gori, pemilik kursi kelima, dan Asuka Katakura, pemilik kursi keenam. Kemudian saat tim penyelidik sudah mengidentifikasi pilar reisi itu, Izuru Kira pun mulai beranggapan bahwa itu adalah Quincy. Terlihat sebuah bayangan tengah muncul tepat di depan mereka. Dengan cepat mereka berempat pun segera bergegas untuk menyerangnya. Namun untuk waktu sesaat, tiba-tiba saja sebuah serangan dadakan muncul dari balik pilar. Terlihat serangan yang seperti laser itu tengah menyerang ke arah mereka dengan begitu cepat. Dan tanpa diduga, serangan itu rupanya mampu membuat bagian kanan tubuh Kira terpotong. Bagian tubuhnya itu seolah dihancurkan sampai tidak tersisa. Menyadari bahwa wakil kaptennya telah dikalahkan, membuat Riku, Taketsuna, dan Asuka pun segera mulai menyerang balik. Namun, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan sebuah serangan cepat yang akhirnya membuat mereka bertiga tidak berdaya. Terlihat di balik jubah salah satu Quincy itu, para Shinigami lain tampaknya mulai merasa ketakutan akan kekuatan yang dimilikinya. Perlahan diikuti oleh para Quincy lain, mereka yang muncul di balik pilar reisi pun kini mulai menampakkan wajah asli mereka. Seakan ingin segera memusnahkan Soul Society. Saat itu, Yugram Housewards mulai menyerukan bahwa saat ini para stand leader akan menyucikan para Shinigami. Kita pindah ke dalam markas divisi 12, di mana saat itu Akon tengah menerima banyak laporan dari tim penyelidik. Telah dilaporkan bahwa Reiatsu wakil kapten divisi 3, Izuru Kira beserta 3 pemilik kursi divisi yang sama telah menghilang. Di samping itu dilaporkan juga bahwa dalam waktu 7 menit, saat ini lebih dari 1000 korban telah tewas. Sepertinya saat ini Soul Society benar-benar dalam keadaan krisis. Melihat perbedaan kekuatan yang sangat tajam, membuat Soul Society harus mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi para Quincy. Di awal chapter 495 ini masih memperlihatkan Soul Society yang tengah kacau balau atas penyerbuan yang dilakukan oleh para Quincy. Saat itu diperlihatkan Kapten Divisi 3 Rojuro Otoribashi atau lebih akrabnya dipanggil Ross, sang mantan anggota Vizard. Mendengar laporan bahwa hilangnya Reiatsu milik Kira dan tengah dihabisinya Divisi 3, membuat Kapten Rojuro pun tidak bisa berdiam diri saja. Karena baginya, Izuru Kira adalah sosok yang bisa membuatnya terinspirasi saat memainkan sebuah melodi. Kemudian tepat di depannya sendiri, saat itu tengah muncul salah satu stand leader pemilik huruf U, The Underbelly. Dia bernama Nanana Najakub. Dia pun mengatakan bahwa saat ini rekannya Busby tengah menyerang ke arah barak divisi 3, dan mungkin saja Busby akan membunuh siapapun yang akan menghalanginya.
Seakan ingin membungkam omong kosong itu, Kapten Rojuro yang melankolis itu pun mulai meluapkan amarahnya dan berkata, "Tidak ada satupun gitar yang tidak menangis di depan kematian begitu banyak rekan. Aku dan gitarku kini sudah menangis, jangan kira kau bisa keluar hidup-hidup." Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan pada sesosok Quincy yang sudah membantai para Shinigami penjaga. Quincy itu tak lain adalah Stern Ritter pemilik huruf F The Fear yang bernama S-Not. Terlihat salah satu Shinigami penjaga berteriak dan berlari seolah ketakutan akan kehadirannya. Melihat hal itu pun seketika muncul wakil kapten divisi 6 Renji Abarai mencoba menyerang ke arah S-Not. Seolah ingin menyelamatkan Shinigami penjaga, Renji pun menyuruh mereka untuk segera mundur dan menyerahkan semua ini padanya. Di sisi lain, masih di dalam Soul Society, Stern Ritter pemilik huruf A The Explode bernama Bambietta Buster Bine, dia juga berhasil mengalahkan beberapa penjaga dengan begitu mudah. Kemudian setelah itu, dia pun tiba-tiba dihadang oleh Kapten Divisi 7, yaitu Kapten Sajin Komamura. Dan tidak cuma mereka saja yang saat ini saling berhadapan, di sisi lain kita juga diperlihatkan pada wakil Kapten Divisi 9 Suhei Hisagi. Saat itu dia tengah menghadang Stern Ritter pemilik huruf O The Overkill bernama Driscoll Bersi. Kemudian Kapten Divisi 1 Sunsui Kyoraku juga mulai menghadang salah satu Stern Ritter. Stern Ritter itu adalah pemilik huruf N Robert Equitron. Di sisi lain, Kapten Divisi 2 Soifon juga tengah berhadapan dengan Stern Ritter pemilik huruf K BG Noin. Sementara itu, Kapten Divisi 13 Uki Takejoshiro juga tengah berhadapan dengan salah satu Stern Ritter. Kemudian Kapten Divisi 8 Toshiro Hitsugaya juga mulai berhadapan dengan Stern Ritter pemilik huruf I The Iron yang bernama Sangdu. Sementara itu kembali ke pertarungan antara Renji dan S-Not. Saat Renji melakukan serangan ke arahnya, tiba-tiba saja dari arah belakang muncul Stern Ritter pemilik huruf S The Superstar. Dia bernama Mask the Masculine. Terlihat sebuah serangan darinya itu bahkan mampu membuat Renji terpental. Kemudian sesaat Renji memalingkan mukanya, di depan matanya sendiri kini sudah muncul kaptennya Kuchiki Byakuya. Dengan kebanggaan Shinigami yang dijunjung tinggi olehnya, sepertinya Byakuya tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Quincy yang ada di depannya. Awal chapter 496 ini memperlihatkan Yugram Hasfalt yang tengah berjalan ke arah barak distrik 13. Saat itu dia dihadang oleh Kajomaru Hidetomo bersama anggota lainnya termasuk Yuki dan Shino. Di tengah ketakutan Kajomaru saat Yugram tepat berada di depannya, seketika tubuhnya itu terjatuh akibat sebuah tebasan yang tidak dia sadari. Kita bergeser kembali ke pertarungan yang akan dihadapi oleh Kapten Byakuya dan Abarai Renji. Saat itu Byakuya mengatakan pada Renji bahwa mereka yang menodai tempat ini dengan darah sudah sepantasnya tidak boleh mendapatkan ampunan sedikit pun. Seakan ingin segera menghancurkan mereka, Byakuya pun segera melancarkan serangan jarak jauh dengan melepaskan Zanpakutonya. Terlihat serangan Senbon Zakuranya itu mampu mencabik-cabik dan melukai tangan S-Not. Dan tidak cuma itu saja, serangannya pun juga berhasil menghancurkan lantai yang dipijak oleh Mask the Masculine. Dengan begitu, Mask pun akhirnya terjatuh ke dalam lubang lantai yang telah dihancurkan. Melihat situasi bahwa musuh kini hanya tinggal satu, Kuchiki Byakuya pun sepertinya ingin segera mengakhiri pertarungan dengan melepaskan Bankai. Meskipun dirinya sadar bahwa musuh bisa menyegel Bankai, Byakuya pun berkata pada Renji, "Jika Bankainya berhasil disegel, maka kalahkanlah dia dengan punyamu." Mendengar hal itu pun lantas membuat Renji menolak atas saran yang diberikan oleh kaptennya. Namun dengan tegas Byakuya pun berkata, "Para Quincy ini bukanlah musuh yang bisa dikalahkan tanpa menggunakan Bankai." Sementara itu di sisi lain, rupanya tidak cuma Byakuya yang mengatakan hal itu pada wakil kaptennya, melainkan Komamura, Hitsugaya, Soifon juga mengatakan hal yang sama pada wakil kapten mereka. Seolah ingin menjadi pion terdepan bagi bawahannya, kini keempat para kapten pun tengah bersiap-siap untuk melepaskan Bankai. Di sini mulai diperlihatkan Bankai masing-masing para kapten, dimulai dari Kapten Byakuya dengan Senbon Zakura Kagayoshi, Kapten Komamura dengan Kokujo Tengen Myo, Kapten Hitsugaya dengan Daiguren Hyurin-maru, kemudian Soifon dengan Jakuho Raikoben. Namun sesaat mereka berhasil masuk ke dalam mode Bankai, keempat Stern Ritter yang sedang menghadang para kapten itu pun kini mulai mengambil sesuatu yang ada di balik jubahnya.
Terlihat jelas mereka mulai mengeluarkan sebuah medali yang bisa mencuri atau menyerap Bankai. Seketika Bankai para kapten pun kini berhasil diserap oleh medali tersebut. Sadar bahwa Bankainya kini telah hilang, Byakuya pun mulai menyadari bahwa musuh tidaklah menyegel Bankai, melainkan mencuri Bankai. Seolah tidak percaya, kini Byakuya pun mulai menunjukkan ekspresi terkejut di depan Stern Ritter. Awal chapter 497 ini masih melanjutkan ketegangan yang terjadi saat para Stern Ritter berhasil mencuri Bankai para kapten. Terlihat di balik medali yang dipegangnya itu, para Stern Ritter menunjukkan sebuah senyuman seolah mereka akan mampu memenangkan pertarungan. Di sisi lain, melihat Bankai para kapten sudah dicuri, para kapten dan wakil kapten pun menunjukkan ekspresi ketidakpercayaannya. Seolah ini sangat mustahil. Dengan rasa frustasi, Hitsugaya mencoba berteriak memanggil Zanpakuto-nya. Namun sayang, sepertinya kini Hyorin Maru sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Kemudian setelah itu, Hitsugaya pun dengan cepat segera memerintahkan wakil kaptennya Rangiku Matsumoto untuk segera menggunakan Tentei Kura dan memberitahu semua kapten agar tidak menggunakan Bankai. Rangiku yang tengah dilanda kepanikan pun segera langsung melaporkan situasi yang saat ini terjadi dengan menggunakan Tentei Kura. Terlihat beberapa kapten termasuk Zaraki, Kensei, Unohana, dan Komandan Yamamoto mulai menunjukkan kecemasan atas apa yang saat ini terjadi. Tidak cuma mereka, Rojuro, Ukitake, dan Shinji Hirako pun merasa tidak percaya bahwa ada yang bisa mencuri Bankai. Sementara itu di sisi lain, Mayuri Kuratsuchi tampaknya terlihat kesal atas apa yang dilakukan para kapten yang telah dicuri Bankainya. Kenapa mereka tidak menunggu hasil analisanya dan malah melepaskan Bankai seenaknya? Dia pun segera bergegas menuju lokasi musuh berada. Di sisi lain, tidak cuma para kapten yang bergegas. Secara mengejutkan, Komandan Yamamoto pun kini mulai bergerak. Saat itu dia tengah berlari menuju ke medan pertempuran. Di panel berikutnya, kita diperlihatkan pada situasi pertarungan Kyoraku melawan Robert. Di sana, Kyoraku mengakui bahwa kali ini pihak Shinigami tidak mempunyai banyak informasi. Jadi wajar saja jika Shinigami tidak mengetahui banyak hal tentang kemampuan musuh. Sambil mendengar hal itu, dengan cepat Robert pun mulai melakukan serangan ke arah Kyoraku. Sepertinya itu adalah sebuah tanda bahwa pertarungan keduanya kini sudah dimulai. Saat itu terjadi pertarungan sengit antar keduanya. Adu kecepatan dan kekuatan mulai ditunjukkan oleh Kyoraku dan Robert. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Robert mampu menembak Shunsui Kyoraku dari jarak yang super dekat. Terlihat tembakannya itu mampu membuat mata kanan Kyoraku terluka. Melihat kecepatan dan kemampuan Robert dengan sebuah pistol raisinya, sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Kyoraku. Sementara itu dari arah Yuki dan Shino berada. Saat itu mereka berdua beserta anggota lainnya tengah kepanikan atas apa yang sudah terjadi pada Kajomaru Hidetomo. Di sisi lain, tepat di depan mereka, diperlihatkan Yugram Hasfalt tengah berada bersama sang raja. Sepertinya mereka berdua sedang mengamati para Shinigami yang sudah tidak memiliki harapan. Terlihat kini Soul Society sepertinya sedang diporak-porandakan oleh beberapa Stern Ritter yang sudah muncul. Para Shinigami yang ada di Soul Society seolah tidak berdaya di hadapan kekuatan yang luar biasa. Kemudian di akhir chapter 497, diperlihatkan Akon yang mulai frustasi dengan keadaan Soul Society saat ini, mulai memerintahkan tim komunikasi untuk segera menghubungi Kurosaki Ichigo. Meskipun tanpa izin dari Kapten Mayuri, Akon pun bersikukuh bahwa dialah yang akan bertanggung jawab. Atas inisiatifnya sendiri, sepertinya Akon hendak memberi kabar buruk pada Kurosaki Ichigo. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana kelanjutan pertempuran yang sedang berlangsung di Soul Society. Apakah para Shinigami ini akan mampu menahan gempuran yang dilakukan oleh Quincy? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.